Baik, Bu. Iya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat siang untuk Ibu Adisti serta para teman-teman yang sangat luar biasa pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Nadila dari kelompok 3 selaku moderator hari ini. Demikian perkenalan singkat dari saya. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Novika Eriata Sitepu, Cantika Raisa Handani, dan Sylvia Juliana. Waktu dan tempat dipersilakan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih Nadila. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak ya, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami mau belajar, kiranya Engkau berkati kami dan memberikan kami kepintaran agar kiranya dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Bu Disti dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang taksonomi Bloom yang beranggotakan Novika Eriata Sitepu, Sylvia Juliana, dan Cantika Raisa Handani. Next. Pengertian taksonomi pembelajaran. Taksonomi pembelajaran adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran intinya adalah pada tercapainya tujuan tersebut. Taksonomi Bloom tersendiri adalah taksonomi dalam bidang pendidikan yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini bertujuan untuk mengklasifikasikan materi atau tujuan dari pendidikan berdasarkan pada domain. Itu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, taksonomi Bloom diklasifikasikan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Next. Di sini ada ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup pengenalan atau ingatan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan perkembangannya kemampuan dan skill intelektual. Proses berpikir mengekspresikan tahap-tahap kemampuan yang harus dikuasai sehingga menunjukkan kemampuan mengelola pikirannya sehingga mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan, mengubah teori dalam keterampilan terbaik, dapat menghasilkan sesuatu yang baru sebagai produk inovasi pikirannya. Selanjutnya di sini disajikan dua piramida dari taksonomi Bloom. Awalnya taksonomi Bloom yang lama itu yang sebelah kiri. Nah, taksonomi Bloom yang lama itu C1-nya ialah pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini merupakan level kognitif yang paling rendah, yaitu hanya mengetahui saja. Selanjutnya, level kognitif yang kedua, yaitu pemahaman. Jadi, peserta didik dapat memahami materi. Kemudian, C3-nya adalah penerapan atau aplikasi, di mana peserta didik dapat menerapkan materinya. Kemudian level kognitif keempat yaitu analisis. Jadi siswa dapat menganalisis atau menganalisa suatu persoalan atau permasalahan yang ada dalam materi tersebut. Selanjutnya C5-nya sintesis, yaitu menghasilkan. Seperti contohnya menghasilkan karya ilmiah atau proposal. Dan untuk yang paling tinggi ialah C6 yaitu evaluasi. Namun
itu merupakan ranah kognitif lama dari Bloom, versi lama. Di tahun 2001 diubahlah ranah kognitif menjadi piramida yang ada di sebelah kanan, yaitu sebagai berikut. Nah, C1-nya itu C1 atau kognitif yang paling rendah itu ialah mengingat, di mana mengingat merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kembali pengetahuan dari ingatan atau memori yang telah lampau. Mengingat ini merupakan dimensi yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya C2-nya masih sama dengan yang awalnya, yaitu memahami, di mana artinya mengkonstruk definisi atau makna berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. C3-nya juga masih sama, yaitu menerapkan, yaitu penggunaan suatu prosedur untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan masalah. Kemudian C4-nya juga masih sama seperti yang lama, yaitu menganalisis, yaitu memisahkan tiap bagian dari permasalahan dan mencari tahu keterkaitannya yang dapat menimbulkan masalah untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah, di C5-nya lah terdapat perbedaan, yaitu mengevaluasi, yaitu memberikan penilaian berdasarkan standar dan kriteria yang ada. Dan selanjutnya C6 yaitu menciptakan, yaitu penggabungan unsur-unsur untuk menjadi suatu kesatuan. Jadi, perbedaannya itu terdapat di C1, C5, dan C6. Ini merupakan revisi dari Anderson di tahun 2001 dan yang dipakai sampai sekarang yaitu revisi taksonomi Bloom dari Anderson karena sudah disepakati oleh para ahli. Bisa dilihat dari piramida tersebut bahwa semakin atas itu semakin mengerucut, berarti semakin sulit orang untuk melakukannya. Di mana jika ada orang tersebut yang dapat mencapai tingkatan teratas, berarti sudah bisa melakukan semuanya dari bawah sampai atas. Selanjutnya disajikan kata kerja operasional dari C1 sampai C6 yang terbaru. Nah, untuk C1 pengetahuan, hanya untuk mengetahui saja. Kata kerja operasionalnya itu adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, tetapi ini levelnya menjelaskan yang hanya mengetahui saja, lalu menggambarkan dan seterusnya. Kemudian C2-nya pemahaman, kata kerja operasionalnya memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, dan seterusnya. Yang ketiga C3 atau aplikasi, kata kerja operasionalnya yang memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan, mengurutkan, dan seterusnya. C4-nya analisis, kata kerja operasionalnya yang menganalisis, mengaudit, membuat blueprint, membuat garis besar, dan seterusnya. C5-nya evaluasi, yaitu kata kerja operasionalnya mempertimbangkan, menilai, membandingkan, menyimpulkan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah C6, kreasi atau menciptakan, kata kerja operasionalnya yang mengabstraksi, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, dan seterusnya. Selanjutnya ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan emosi, perasaan, atau tingkat penolakan atau penerimaan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam ranah afektif ini lebih berkaitan dan lebih ditekankan dengan perasaan. Ranah afektif ini dikategorikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu adalah menerima. Menerima itu merupakan mengembangkan kesadaran akan ide dan fenomena. Menerima ini juga mencakup kesadaran, contohnya memilih rencana atau menimbulkan kesadaran bahwa contohnya pentingnya belajar. Kemudian merespon. Merespon itu berarti berkomitmen pada ide dan lain-lain dengan cara menanggapinya, di mana mencakup persetujuan sepenuhnya dan kemauan untuk merespon. Contohnya dalam proses diskusi, orang tersebut aktif dengan merespon pertanyaan yang diajukan. Lalu selanjutnya menilai atau memaknakan, merupakan bersedia dianggap menghargai ide atau materi tertentu. Hal ini mencakup menerima secara baik suatu nilai, contohnya menerima pendapat orang lain dan menetapkan pilihan pada suatu hal. Selanjutnya mengorganisasi, yaitu melakukan sesuatu untuk mulai menyelaraskan nilai-nilai yang diinternalisasi. Jadi kalau hal ini itu mencakup konseptualisasi nilai. Contohnya yaitu mengakui kelebihan dan kelemahan diri yang ada pada diri sendiri. Selanjutnya yang terakhir, karakterisasi nilai atau gabungan nilai, yaitu bertindak konsisten dengan nilai-nilai yang telah diinternalisasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kata kerja operasional yang dapat kita gunakan pada ranah afektif, seperti pada A1 yang pertama pada jenjang penerimaan,
Kita dapat menggunakan kata kunci seperti memilih, mempertanyakan, mengikuti, dan seterusnya seperti yang tertera. Dan pada ranah yang kedua, yaitu jenjang menanggapi atau responding, kita dapat menggunakan kata seperti menjawab, membantu, mengajukan, dan seterusnya seperti yang tertera. Dan pada jenjang yang ketiga, yaitu menilai atau valuing, kita dapat menggunakan kata kunci mengasumsikan, meyakini, melengkapi, dan seterusnya. Pada jenjang yang keempat, kita dapat menggunakan kata kunci menganut, mengubah, menata, dan seterusnya. Dan pada jenjang yang terakhir, yaitu menghayati, kita dapat menggunakan kata kunci seperti mengubah perilaku, berakhlak mulia, dan seterusnya. Next. Sekarang kita masuk ke dalam ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini adalah ranah yang berkaitan dengan gerakan fisik dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Keterampilan melakukan sesuatu tersebut itu meliputi keterampilan motorik, keterampilan intelektual, dan keterampilan sosial. Rincian dalam domain ini tidak dibuat oleh Bloom, namun dibuat oleh ahli lain, tetapi berdasarkan pada domain yang dibuat Bloom. Ranah psikomotorik ini dikembangkan oleh orang bernama Simpson. Next. Selanjutnya di sini ada pembagian domain atau jenjang dalam ranah psikomotorik. Yang pertama pada jenjang persepsi atau perception. Ini adalah kegiatan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam membantu aktivitas motorik. Misalnya dalam pemilihan warna yang menggunakan alat indera mata, dan sebagai rangsangan untuk menyeleksi syarat terjemahan. Yang kedua, ada kesiapan atau set. Ini merupakan kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. Kesiapan fisik, bisa kesiapan mental, dan juga bisa emosional. Misalnya, contohnya pada posisi start pada lomba renang. Yang ketiga, ada respon terpadu atau terbimbing, atau guide response. Ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Tahap awal mempelajarinya yaitu termasuk di dalamnya intimidasi dan gerakan coba-coba. Misalnya, membuat segitiga di atas pola. Yang keempat ada mekanisme atau mekanisme. Itu merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang sudah diberikan, karena sudah dilatih secukupnya. Misalnya, melakukan climbing dengan cepat dan tepat karena terbiasa dengan gerakan-gerakan yang sudah diajarkan. Yang kelima ada respon jelas yang kompleks atau complex overt response. Ini merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Misalnya, membongkar dan memasang peralatan dengan tepat dan cepat. Yang keenam ada penyesuaian atau adaptation atau adjustment. Ini merupakan kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku pada keterampilan yang sudah berkembang. Misalnya, keterampilan bergulat dengan baik. Dan yang terakhir ada penciptaan atau origination. Ini merupakan kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar praksara atau inisiatif sendiri. Misalnya, kemampuan untuk membuat kreasi tari yang baru. Selanjutnya. Ya baik, Ibu Adisi dan teman-teman semua. Sekarang kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk para teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan bagi dua orang penanya dari kelompok 2. Silakan menyalakan raise hand, memperkenalkan diri, dan mengajukan langsung pertanyaannya. Baiklah, mungkin
Silakan Liana untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak, Nadila. Oke, baik. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Diana Septiani. Saya ingin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa taksonomi Bloom terdiri dari 3 ranah. Nah, jika seseorang atau peserta didik belum menguasai salah satu dari ketiga ranah tersebut karena adanya faktor internal ataupun eksternal, misalnya peserta didik mengalami gangguan psikis ataupun cara belajarnya yang berbeda dengan anak-anak yang lain, apakah tujuan kegiatan pembelajaran itu bisa dikatakan masih belum tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Liana. Untuk penanya terakhir nih, dari tadi ada Saudara Luther, silakan. baiklah, terima kasih Nadila. Saya Luther Jematan Samori dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa menonaktifkan kamera karena kamera laptop saya sedikit terganggu. Jadi pertanyaan dari saya, mungkin sekitar ketiga aspek yang tadi. Jadi pertanyaannya itu kemampuan apa saja yang diukur dalam tes pada ketiga aspek ini dan mengapa ketiga aspek itu sangat penting dalam evaluasi pembelajaran. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Luther. Kami tunggu jawaban dari kelompok 1. Bu, senyap atau memang saya nggak kedengeran suaranya ya? Iya Bu, kami sedang menunggu jawaban dari kelompok 1. Tadi sudah selesai sesi pertanyaan. Kan kelompok 2 bisa mengajukan pertanyaan lain. Nah, di saat sesi tanya jawab ini, kelompok moderator yang sebagai notulen bisa dicatat pertanyaannya, jadi langsung ditampilkan di layar, begitu. Kan tadi saya sudah kasih contohnya kan, jadi ada berita acaranya, kemudian kolom sebelah kiri untuk pertanyaannya apa, kolom sebelah kanan untuk tanggapannya apa. Jadi ketika mungkin saya juga memberikan masukan, kemudian teman-teman lain ada masukan, ada jawaban juga, itu jadi bisa dibaca oleh semuanya, seperti itu. Jadi maksud saya notulen itu ditampilin juga di layar. Kalau kelompok moderator belum bisa minta tolong dulu untuk sementara yang online-nya pakai laptop untuk bantu share screen notulennya. Jadi nggak kosong gini, nggak nungguin seperti itu. Mungkin yang jadi moderatornya juga bisa lebih aktif lagi untuk yang mungkin bisa kasih tanggapan jawaban sementara, atau mungkin lempar pertanyaan lagi ke teman-teman yang lain, gitu. Atau masuk ke pertanyaan kedua sambil nunggu kelompok pemakalah cari jawaban yang pertama, gitu. Jadi nggak banyak kosong begini. Karena saya pikir, karena di sini ada hujan deras, saya pikir memang saya nggak dengar. Baik Ibu, mungkin sembari menunggu jawaban dari kelompok 1, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan.
Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Liana, yaitu pertanyaannya, taksonomi Bloom terdiri dari 3 ranah. Apabila seseorang belum menguasai salah satu dari ketiga ranah tersebut, karena ada faktor internal dan eksternal seperti contohnya anak gangguan psikis atau speech delay, apakah tujuan kegiatan pembelajaran itu belum tercapai? Berdasarkan diskusi kelompok kami, ya tujuan pembelajaran belum tercapai apabila salah satu dari ranah tersebut ada yang belum dikuasai, dikarenakan dalam proses pembelajaran ketiga ranah tersebut harus diimplementasikan semua dalam pembelajaran. Terkadang orang hanya fokus pada ranah kognitif saja, yaitu pada aspek ingatan dan pemahaman. Sedangkan ranah afektif dan psikomotorik terkadang suka diabaikan. Sedangkan ranah afektif itu tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif. Karena dalam ranah afektif itu kemampuan yang diukur adalah kemampuan dan juga keterampilan psikomotorik itu merupakan keterampilan yang dapat diukur melalui pengamatan langsung, penilaian tingkah laku peserta didik, dan masih banyak lagi. Jadi menurut kelompok kami, ketiga ranah tersebut merupakan ranah yang saling berhubungan dalam proses pembelajaran. Jadi harus diimplementasikan ke semuanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Cantika untuk jawabannya. Mungkin apakah kelompok 1 sudah mendapat jawaban untuk pertanyaan dari Luther? Sudah, Nadila. Saya izin menjawab pertanyaan dari Luther, yaitu kemampuan apa aja yang diukur dalam tes pada ketiga aspek ini, dan mengapa ketiga aspek ini penting dalam evaluasi pembelajaran. Kemampuan yang diukur dalam tes ketiga aspek ini sesuai dengan yang sudah kami sampaikan, yaitu kemampuan kognitif, afektif, psikomotor. Nah, kognitif ini berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dan pada afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan emosi, ekspresi, yang terakhir itu ada psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ketiga aspek ini penting adanya seperti yang sudah kami jelaskan pada. Baik, Saudari Sofia, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin memberi masukan tentang materi yang telah disampaikan? Dipersilahkan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan jika ingin ada yang bertanya, terlebih dahulu menyalakan raise hand, memperkenalkan diri, dan mengajukan langsung pertanyaannya. Baik, silakan Liana. Baik, saya ingin bertanya kembali kepada kelompok 1. Merespon jawaban yang tadi, apakah sekolah-sekolah seperti sekolah SLB memiliki penilaian yang sama dengan sekolah-sekolah lain? Seperti yang kita tahu kan taksonomi Bloom bisa menjadi dasar penilaian bagi peserta didik. Lalu bagi sekolah seperti sekolah SLB dalam menilai didik. Terima kasih. Terima kasih Liana. Kami tunggu jawaban dari kelompok 1 mungkin. Apa langsung ingin dijawab atau ditapik? Baik, saya akan bantu jawab.
Terima kasih Liana atas pertanyaannya. Menurut hasil diskusi kelompok 1, dalam sekolah luar biasa, aspek yang dipakai masih sama, menurut kami seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor itu masih diadakan, hanya implementasinya dan realisasinya di lapangan itu berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Novika untuk tanggapan dari pertanyaan Liana. Apa masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, terima kasih kepada penanya dan kepada kelompok 1 yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa, dan di mana saya bisa simpulkan bahwa taksonomi pembelajaran adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran intinya adalah pada tercapainya tujuan tersebut. Nah, dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikian presentasi hari ini dari kelompok 1. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Adisti. Silakan Ibu. Terima kasih Nabila. Sebenarnya ya kan tadi kan kelompok yang utama yang dua yang bertanya, kelompok lain setelah kelompok dua selesai nanya ya boleh bertanya, dan kemudian mungkin ada teman-teman lainnya mau menanggapi gitu, jadi jangan terpaku hanya jadi jawaban dari kelompok sinergi aja gitu, teman-teman lainnya juga menanggapi bisa gitu. Makanya itu yang saya minta notulensinya ditampilin di layar gitu loh. Kayaknya di pertemuan ini saya udah pernah jelasin gitu. Kemudian ditaruh di layar supaya yang lain itu bisa lihat. Kalian lihat sampai yang saya kirim ke kalian itu. Gitu. Jadi dari situ pun nanti jadi bahan pertimbangan saya untuk melakukan penilaian ketika nanti final exam. Saya bisa merujuk ke situ gitu. Jadi bisa kelihatan mana yang aktif, memberikan tanggapan, mana yang pasif kuliahnya, seperti itu gitu ya. Next untuk presentasi minggu depan berarti kelompok 2 yang maju, kelompok 3 penanya utama, kelompok 4 moderator. Nah, karena kita mulainya hari Senin, mungkin minggu malam udah bisa dikirimkan supaya bisa teman-teman yang lain bisa belajar. Saya juga bisa baca dulu materinya. Kalau mendadak tadi baru dikirim, kapan lagi belajarnya gitu. Bisa izinnya belum ada jeda. Jadi selesai ngajar langsung ujung dulu untuk bahas tugas kuliah. Saya kemudian nggak lama sholat langsung ngajar kalian lagi gitu. Jadi emang nggak sempat buat baca seperti itu ya, nanti ke depannya biar lebih baik lagi. Oke. Karena jujur tadi saya juga di Sabli untuk memperbaiki RPS diminta hari ini sama Kak Prodi. Jadi saya tadi mendengar hanya saja takut ada pertanyaan yang kelewat ya, kayak tadi kan pertanyaannya tentang yang taksonomi belum. Nah, boleh diulang lagi nggak, atau pertanyaannya apa tadi terkait dengan pengembangan kurikulum ini? Dicatat nggak tadi pertanyaannya? Maksudnya mungkin ada yang bisa saya tambahkan. Dicatat. Materinya hari ini tentang taksonomi belum ya? Iya, Bu. Tadi udah apa pertanyaannya? Saya bantu jawab kali ya, Bu. Pertanyaan dari Liana itu, taksonomi belum terdiri dari 3 ranah. Apabila seseorang belum menguasai salah satu dari ketiga ranah tersebut karena adanya faktor internal dan eksternal, misalnya anak gangguan psikis atau speech delay, apakah tujuan kegiatan pembelajaran belum tercapai?
kalau untuk tujuan pembelajaran itu tergantung dulu pertama tergantung dari tujuan pembelajarannya, terus kemudian yang kedua itu di sekolah mana gitu. Karena kalau di sekolah SLB misalkan, tentu saja pasti kurikulum yang dipakai kan berbeda ya dengan sekolah umum. Jadi tujuan pembelajarannya juga beda seperti itu. Tapi kalau di sekolah umum, misalkan di sekolah umum, kemudian adalah masuk biasanya 1 atau 2 orang yang seharusnya anaknya di SLB, tapi orang tuanya tidak mau menyekolahkan anaknya di SLB. Gitu. Jadi anak ini memiliki keterbelakangan mental itu bukan dalam arti sindrom aja ya. Misalkan kayak contohnya dia kurang tanggap gitu, kemudian daya pikirnya juga lebih lemah daripada teman-teman yang lain atau di bawah rata-rata seperti itu kan juga nggak boleh ditolak sama pihak sekolah ya. Sementara sistem itu kan harus berjalan terus gitu seperti itu. Jadi bagaimana apakah tujuan pembelajarannya bisa tercapai? Karena nggak mungkin kan sekolah itu hanya nunggu 1 orang gitu supaya yang lainnya tetap bisa berjalan gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri itu harus tetap berjalan gitu. Jadi disesuaikan tujuan pembelajarannya dan lain-lainnya. Hanya saja ada dari pihak sekolah juga guru mata pelajaran dan wali kelas membuat kebijakan khusus terkait masalah si anak tersebut. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan kita tidak bisa mengeneralisasikan ya, nggak bisa kita samakan antara kemampuan anak yang normal sama yang bukannya tidak normal atau kurang normal ya, artinya yang ada keterbelakangan itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang lain udah bisa mencapai tujuan pembelajaran, berarti dianggap itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Itu artinya dalam suatu tujuan pembelajaran pun misalkan kelas itu ada 30 siswa. Kalau 20 siswa aja udah paham sama materi, itu artinya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Gitu. Jadi nggak mesti harus 100%. 80% pun udah bisa dianggap sudah tercapai. 70% pun dianggap sudah tercapai. Seperti itu. Jadi antara tolak ukur udah tercapai atau belum sih, itu dilihat dari lebih besar mana siswanya nilainya. Kan dilihat dari nilai kan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajarannya, dilihat dari nilainya. Kalau kiranya nilainya itu lebih banyak yang tuntasnya, berarti itu tercapai. Seperti itu. Nah, kalau yang balik lagi tadi ke yang gangguan keterbelakangan mental itu tadi di sekolah mana? Kalau di SLB ya pasti kurikulumnya berbeda gitu kan. Nggak akan dibuat sesulit kurikulum di sekolah umum. Sementara kalau dia adanya di sekolah umum, itu artinya ada kebijakan khusus gitu. Jadi kalau jadi ada walaupun nilainya kurang gitu kan dari dia, ya kita nggak bisa maksain dia buat tuntas dengan mau diulang 100 kali pun dia nggak akan tuntas. Kayak misalnya namanya belajar matematikanya, ya dia mau diulang berapa kali juga nggak akan tuntas nilainya, memang karena anak itu sangat-sangat lemah di matematika. Mereka keterbelakangan mentalnya itu memang dalam di matematika. Itu cara lain yang bisa dilakukan oleh guru supaya anak itu tetap mencapai ketuntasan bagaimana? Kalau kognitifnya nggak bisa diambil dari sisi psikomotoriknya, keterampilannya, gitu. Jadi misalkan, ya udah kalau memang dia nggak bisa, cuma buat prakteknya. Misalkan kayak dia membuat gambar 3 dimensi, misalkan membuat pola gambar, tapi menggunakan misalkan korek api, ditempel-tempel gitu loh, kayak anak TK kan bikin gambar-gambar yang pakai kacang-kacangan gitu. Tapi sambil menggambar dia sambil menghitung. Misalkan kayak gambarnya gambar gunung, tapi gambar gunung itu pakai biji-bijian misalkan. Ditempel-tempelin biji kacang hijau, biji kacang merah, kacang tanah atau sebagainya. Nah, orang tuanya bikin videonya. Gitu. Jadi ngasih lihat bahwa anaknya itu misalkan anak kayak online ya, anaknya itu jadi tetap mengerjakan tugasnya tapi menghitung manual gitu. Misalkan setiap satu gunung totalnya bisa sampai 60 pasang. Kemudian gunung sebelahnya bisa sampai 65 pasang seperti itu. Gitu. Jadi ada konten matematikanya juga di situ. Meskipun teman-teman yang lain mungkin belajarnya udah bangun ruang, udah segala macam itu seperti itu. Karena itu tadi ada kebijakan khusus karena tadi ada keterbelakangan mental itu.
gitu. Jadi bisa dipilih gitu loh. Karena setiap anak tuh nggak selalu sisi kognitifnya itu bagus gitu. Ada juga yang memang dia lemah di kognitif, tapi dia bisa jadi keterampilan dia lebih bagus gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk semuanya bagus di kognitifnya seperti itu. Makanya ada pelajaran tertentu yang memang ada prakteknya, ada juga yang tidak ada prakteknya. Nah, bagaimana kalau misalkan sisi kognitif itu lemah di bagian PKN, misalkan seperti itu. PKN itu prakteknya apa? Gitu kan nggak ada yang bisa dibuat dari PKN kan. Nah, kalau guru yang kreatif, ya yang inovatif gitu seperti itu. Siapa bilang PKN nggak bisa ada prakteknya? Gitu. Bisa aja kan PKN itu kan tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, bisa aja dia bikin prakteknya kamu bikin pidato tentang bela negara atau bikin pidato tentang bagaimana kamu bangga menjadi bangsa Indonesia atau menjadi pemuda Indonesia. Nah, itu kan bisa menjadi suatu praktek kan? Nah, itu seperti itu. Jadi atau enggak suruh bikin, coba buat animasi tentang bagaimana seseorang itu bisa menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air. Seperti itu. Bikin animasinya, boleh bikin dalam bentuk komik, cerpen, gambar, atau lagu, atau apapun. Seperti itu. Yang bisa mengungkapkan rasa cintamu terhadap tanah air. Nah, itu juga bisa menjadi suatu praktek. Seperti itu. Ya, makanya kenapa di kognitif juga kan ada sisi C1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Kadang C1 itu misalkan kayak misalnya yang memahami. Di C2 ada lagi memahami seperti itu. Tapi memahami yang bagaimana? Kalau di C1 mungkin memahami hanya sekedar paham, tapi di C2 memahaminya itu yang benar-benar sudah mulai paham seperti itu. Jadi kan ada banyak C ya. Nah, di C1 juga terdiri dari beberapa aspek tuh, beberapa beberapa kata kerja gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kemudian fungsi dari taksonomi belum tadi udah dijelasin belum? Sama kelompok 1. Halo, suara saya jelas terdengar? Halo? Jelas, Bu. Oh, soalnya tadi kok nggak ada tanggapan seperti itu. Jadi tuh ya, fungsinya taksonomi Bloom itu dia kan struktur atau hierarki atau sistematika ya seperti itu, yang dia fungsi itu adalah mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang paling rendah hingga jenjang yang paling tinggi gitu. Nah, tadi ya, kenapa si Benjamin Bloom ini membuat hierarki ini? Karena dia untuk memetakan pikiran seseorang. Jadi supaya ketahuan ini level mana gitu seperti itu. Makanya nanti ketika kalian belajar di mungkin semester depan ketemu sama saya di perencanaan dan pembelajaran evaluasi di perencanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran biologi, itu nanti akan belajar tentang analisis detail soal. Jadi bagaimana membuat soal yang baik gitu. Jadi membuat soal juga nggak asal itu juga diperhatikan C-nya gitu. Karena banyak kan orang bikin soal bisa aja ngasal. Padahal dia sebenarnya harus memperhatikan sisi M-nya gitu. Apakah dia memahami, apakah dia mengetahui, gitu. Apakah dia bisa menggabungkan, mensintesiskan. Nah, itu seperti itu. Itu unsur M itu harus ada di dalam soal-soal latihan. Makanya kalau membuat kisi-kisi dan satu soal di dalam kurikulum itu wajib memperhatikan struktur kognitifnya. Gitu. Nanti kan juga ada ya kita tentang analisis buku kurikulum kan. Nanti belajar tentang satu soal, analisis detail soal juga. Gitu. Tapi hanya sekedar gambaran aja, kita tidak buat, tapi hanya untuk mempelajari bagaimana gambarannya. Itu aja. Ada lagi yang lain? Gimana yang lain? Cukup? Saya izin bertanya, Bu. Aulia, Bu. Aulia?
itu kan di ranah kognitif itu C-nya sampai 6 ya, Bu. Itu kalau misalnya bikin soalnya 10, itu yang sering diulang dalam soal itu C berapa, Bu? Tergantung level pendidikannya, jenjang pendidikannya. Kalau kamu di SMP itu biasanya sampai C3 gitu. Dan paling banyak itu biasanya antara C2 atau C3-nya gitu. Enggak di C1, karena C1 itu hanya memahami, mengetahui, itu yang udah level paling rendah seperti itu. Tapi kalau kamu di SMA itu udah sampai tahap C4. Kalau ngajar di perguruan tinggi berarti udah C5 dan C6 misalkan seperti itu, udah di tahap sintesisnya. Jadi itu tergantung dari level pendidikannya, level jenjang mana yang kamu ajar gitu kan. Gitu, kayak contohnya ngajar anak SD nggak mungkin kamu kasih C3 atau C4, susah mereka. Paling C1 ya kan, memasangkan, menggabungkan itu C1 C2 lah itu seperti itu. Jadi semua itu tergantung level-levelnya ya, nggak bisa salah-salah kita ini. Di perguruan tinggi masih nggak bisa dipakai C1, bisa, itu tergantung kontennya. Kalau misalkan pelajaran yang kira-kira baru gitu kan, contohnya tentang biologi molekuler udah dapat di SMA. Misalnya tentang apa ya yang agak sulit di satu ini, kultur jaringan misalkan, materi tentang kultur jaringan, boleh nggak pakai C1? Boleh, tapi paling hanya 1 atau 2 butir pertanyaan. Misalkan kayak contohnya apa yang kamu ketahui tentang kultur jaringan gitu, media apa yang digunakan untuk kultur jaringan, itu kan hanya sebatas pengetahuan kan, mengetahui, memahami. Jadi ternyata media yang dipakai untuk kultur jaringan itu ada media tanamnya, kemudian dia butuh butuh kayak bekerja, kemudian dia butuh palet atau seperti apa begitu kan, butuh inkubator untuk alat sterilisasi misalnya seperti itu. Jadi hanya sebatas pengetahuan, jadi apa yang kamu ketahui itu juga nggak masalah. Nanti di level-level selanjutnya udah bisa sampai tahap mengapa tumbuhan ini jika dikultur menggunakan media tanam ini menghasilkan akar yang lebih banyak dibandingkan jika menggunakan ekstrak ini. Nah itu kan udah tahap analisis kan. Nah itu seperti itu. Coba kamu kasih ke anak SMA, mana bisa mikir begitu. Secara umum ya, beda hal kalau yang anak SMA-nya misalkan udah level yang memang jenius seperti itu, atau memang konsentrasinya dia hanya di bidang biologi atau sainsnya, itu masih memungkinkan. Tapi kalau di sekolah umum kayaknya agak sulit menemukan siswa yang memang memiliki tahap berpikir udah sampai ke situ. Begitu. Ada lagi yang lain? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Jadi taksonomi ini saya tambahan sedikit, bukan hanya untuk mengklasifikasikan tingkat pengetahuan aja ya, tapi dia bisa mengidentifikasi skill siswa gitu. Jadi dipilah dari level berpikirnya gitu. Makanya kenapa kalau di sekolah tertentu ada yang namanya kelas unggulan kan. Kelas unggulan itu dibedakan dari apa? Dari nilai raport. Ada juga yang dia tidak lihat dari nilai raport, tapi berdasarkan analisis gurunya. Ya, anak ini mampu di kelas ini, anak ini kurang mampu, misalkan seperti itu. Makanya kenapa kalau ada kelas unggulan, ya di sini memang anak-anak unggulan semua, yang peringkat 1, 2, 3 biasanya kan. Di luar peringkat itu nggak ada di masuk dalam kelas unggulan. Kok nggak adil sih kelihatannya, kayak anaknya pinter semua, yang biasa semua. Sekarang gini, kalau anak yang pinter sama yang biasa digabung, yang istilahnya yang udah kelewat pinter sama yang biasa digabung, yang ada apa? Yang pinter itu doang. Sementara yang anak-anak rata-ratanya menengah ke bawah, itu mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk berprestasi. Betul nggak? Seperti itu. Jadi harus dikasih kesempatan. Jadi ya udah dia yang pinter-pinter, yang menengah ke bawahnya gabung sama yang menengah ke bawah, biar mereka berkompetensi. Nanti dari situ dapat lagi kan palingan 1, 2, 3, nah itu baru lagi akan keunggulan seperti itu. Karena kalau langsung digabungin begitu ya kasihan yang menengah ke bawahnya gitu loh, yang lower thinking-nya itu kasihan. Kenapa?
karena dia akan sedikit kesempatannya dia untuk bisa berprestasi di sekolah tersebut ya. Beda hal kalau berprestasinya di non akademik itu lain lagi ceritanya. Seperti itu. Makanya nanti ketika kalian ngajar, jangan pernah memandang lemah dan memandang rendah siswa kalian. Bisa jadi nilai matematikanya 5, biologinya 5, tapi dia punya soft skill lain yang kalian tidak tahu. Misalkan contohnya, bisa aja dia soft skill-nya itu dia jago masak, jago olahraga, jago lukis, kan? Makanya kalau saya sih kalau ngajar saya selalu bilang kalian gak akan miskin cuma gara-gara nilai biologinya 5 atau gak tuntas, gak akan juga jadi orang susah hanya karena nilai matematikanya 6. Yang buat kalian menjadi susah nanti itu bukan karena nilai matematika atau biologinya tidak tuntas, bukan, tapi apa? Karena dari sikap kalian gitu loh. Karena menurut saya pribadi ya sikap itu sangat-sangat menentukan nanti ke depannya kalian mau jadi apa gitu. Karena sikap itu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Kalau kalian memutuskan untuk menjadi orang yang berhasil, pasti kalian akan memilih untuk belajar dari sekarang seperti itu. Yang jadi semua tergantung dari sikap itu kalau menurut saya. Kalau ini nanti akan mengikuti. Tapi juga harus diimbangi sama hati. Makanya kenapa kalau belajar itu jangan hanya memperhatikan sisi kognitif atau afektif atau psikomotorisnya aja, tapi coba deh perhatikan dan perhatikan dan pikirkan bagaimana caranya kita membuat keseimbangan, menciptakan keseimbangan antara kerja otak, kerja hati dengan kerja pikiran siswa didik kita gitu, peserta didik kita. Seperti itu. Itu aja karena neuroscience-nya itu loh benar-benar harus dipelajarin gitu. Jadi tonjolkan sisi menurut saya sisi keadilan buat diri sendiri ya, karena kadang-kala itu yang membuat siswa itu menjadi trauma belajar karena ya itu tadi dipaksa untuk dia unggul di kognitifnya, sementara memang kelemahannya padahal di kognitifnya seperti itu, tapi dia punya kelebihan di bidang non kognitifnya seperti afektifnya atau psikomotorisnya seperti itu. Karena namanya di sekolah ya, kalian juga pernah kan teman-teman yang mungkin dia biasa aja, tidak pintar, malah bisa dibilang mungkin siswanya menengah ke bawah banget deh, bukan hanya secara ekonomi tapi secara psikisnya juga dia biasa-biasa aja gitu. Tapi pasti dia punya keunggulan lain. Salah satunya misalkan ternyata sikapnya itu loh yang luar biasa, sangat santun, sangat menghargai. Itu kan juga bisa menjadi suatu penilaian ya. Jadi bisa menutup untuk salah satu indikator tujuan si taksonomi Bloom ini tercapai. Karena ya, contohnya kan kalau di sekolah untuk sikap afektif itu penilaiannya itu ABC ya, gitu. Ya, sikap yang paling baik nilainya A, yang sikap ini nilainya B atau yang C atau yang D. Gitu. Tapi dilemanya di sekolah sekarang itu ada siswa sikapnya bagus banget, tapi jadi kasih A sama gurunya. Ada sekolah yang tidak memperbolehkan gurunya memberikan nilai sangat baik kepada siswanya. Alasannya klasik sih sebenarnya, karena kalau nanti dikasih nilai A langsung dia akan besar kepala, dia akan menjadi sombong. Gitu. Kalau saya pernah berdebat dulu di sekolah lama saya bilang, sekarang ini kalau misalkan yang paling baik aja dikasihnya B, terus yang mereka kurang baik mau dikasih apa? Sementara dikasih nilai C nggak boleh. Lalu bagaimana kita menghargai mereka yang sudah bersikap lebih baik daripada teman-temannya? Kalau yang baik sama yang tidak baik itu semua nilainya sama B, ya kan? Karena ada aturan seperti itu, siswa nggak boleh dikasih D. C aja tuh nggak boleh, karena kalau nilai udah C, udah D, kita nggak bisa naik kelas. Saya sempat mengalami kemarin pergolakan kurikulum yang waktu seperti itu. Jadi dilema gitu, dikasih nilai A nggak boleh, katanya sombong anaknya. Dikasih nilai B juga kayaknya nggak, kurang pantas anaknya dikasih nilai B. Dikasih nilai C juga nggak boleh, seperti itu. Begitu kurang lebih. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada ya berarti cukup. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Terus nanti minggu depan kelompoknya siapa? Nah, jangan lupa kami nanti dikirim ya supaya ada tempat buat baca juga. Kelompok saya Bu.
Nah, kelompok sekarang mungkin yang notulennya belum bisa di-share screen, tapi tadi mungkin ada catatan-catatan, silakan nanti dibagikan ke grup. Jadi tunggu sampai malam ini lah ya. Itu aja. Terima kasih. Siapa yang mau tutup dengan doa? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa close perkuliahan ini. Baik. Terima kasih Bu Gusti untuk ilmunya hari ini. Sebelum kita menutup doa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai saat ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir perkuliahan kami hari ini, Tuhan. Hendaknya Tuhan, apa yang telah kami pelajari bisa kami ingat terus-menerus Tuhan, sehingga bisa kami sampaikan kembali kepada banyak orang di kemudian hari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Bu Adisti yang sudah menyampaikan materi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati dia, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, keluarganya, bahkan pendidikannya saat ini. Tuhan, berkati pula kami, anak didiknya, Engkau yang terus membimbing kami agar kami tetap mau belajar Tuhan, dan juga berkatilah kesehatan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali pada perkuliahan kami minggu depan di kelas ini Tuhan, dengan orang yang sama Tuhan, tanpa kekurangan orang lagi seperti kuliah-kuliah sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Novika, terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan semuanya hari ini presentasinya berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat semuanya. Bermanfaat. Sudah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.